Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Masnya Asuti dari SDN 13 SP6 Pandan, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, itu di kelas 6 semester 1. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif pada tumbuhan serta mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan tanaman, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Kita akan bahas yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan biji. Alat perkembangannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan itu sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala puting. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya melalui angin, air, hewan, atau bahkan oleh manusia itu sendiri. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, serta gandum. Sedangkan yang dibantu oleh air seperti tanaman ganggang. Kemudian yang dibantu oleh hewan seperti mawar, melati, serta bunga sepatu. Hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Ada 4 macam penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan puting berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Selanjutnya ada penyerbukan silang, yaitu serbuk sari hingga ke puting bunga lain di pohon lain yang masih satu jenis. Selanjutnya ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di puting bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi bukan karena campur tangan manusia. Contohnya yang pertama, akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tertanam di dalam tanah dan kemudian tumbuh menjadi buah. Contohnya jahe, kunyit, serta lengkuas. Yang kedua, ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Di dalam umbi lapis ini terdapat bagian cakram dan akar. Sedangkan di ujung umbi lapisnya akan muncul daun seperti bawang merah, bawang bombay, serta bunga kulit. Yang berikutnya ada umbi batang. Adalah akar dari tumbuhan akan menggelembung menjadi umbi seperti kentang dan bengkuang. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara akar menggelembung menjadi buah seperti singkong dan wortel. Selanjutnya ada tunas adventif.
Tunas adventif ini merupakan tumbuhan yang tumbuh bahkan bukan dari tumbuhan yang bertunas. Dapat kita lihat pada tanaman cocor bebek. Berikutnya ada spora. Bentuk spora ini seperti biji, tapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Kita harus menggunakan alat seperti mikroskop. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, serta jamur. Berikutnya ada geragi. Nah, geragi ini merupakan tumbuhan yang batangnya mendatar di permukaan tanah. Kemudian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru karena juga bisa membentuk akar baru. Dapat kita lihat pada tanaman rumput teki serta tanaman stroberi. Selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini terjadi karena campur tangan manusia. Ada 4 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada stek. Perkembangbiakan dengan stek dapat dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu muncul akar terlebih dahulu. Pembiakan dengan stek bisa menggunakan batang atau kayu disebut stek batang, dan ada pula yang menggunakan daun disebut dengan stek daun. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara stek ini seperti singkong, tebu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan stek daun kita dapat melihat pada tanaman cocor bebek. Berikutnya adalah cangkok. Mencangkok merupakan cara perkembangbiakan dengan membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Cara ini dilakukan biasanya pada tanaman buah-buahan dikotil dan berkayu. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok ini cukup banyak sekali. Contohnya pada tanaman mangga, jambu, jeruk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cara yang ketiga dapat dilakukan dengan cara merunduk. Merundukan atau dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai ke tanah, lalu memendam cabang tanaman tersebut dengan tanah. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk ini seperti anggur, apel, serta melati. Yang keempat dengan cara menyambung. Menyambung merupakan penggabungan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang satu jenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga didapatkan satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan penyambungan ialah tanaman mangga, kopi, serta durian. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu secara generatif atau seksual dan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan lagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangan biakan vegetatif buatan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.